sekarang kita udah mau boarding ya. Ya, selamat jalan. Ya, udah ke Bogor, Ya, Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Pesawatnya berbeda. Oke. Ya. Sambil menunggu boarding, Cibun teringat perjalanan Cibun hari ini dari pantai di Uluwatu. Kemudian Cibun teringat berbagai perjalanan Cibun. Nah, juga teringat bagaimana seorang guru TK mampu membuat buku yang berjudul Harry Potter, yang kemudian buku tersebut dibuat film dan filmnya laku di berbagai negara. Dia seorang guru TK. Guru TK salah satu tugasnya adalah bercerita. Cerita boleh cerita nyata, boleh imajinasi. Jadi Bunda, Cibun jadi ingin juga perjalanan Cibun ini diceritakan. Tapi karena Cibun bidangnya adalah ilmu pendidikan anak usia dini, Cibun ingin berbagi ceritanya untuk anak usia dini. Dan sebagai sumber ilmu, sumber segala sumber adalah Al-Quran. Ya, ombak bergulung-gulung, balik lagi, gulung lagi, balik lagi. Ombaknya nggak bosan-bosan tuh, dia bergulung tuh, lihat ombak. Ombaknya bergulung-gulung dia. Tuh. Jadi belajar dari alam. Bagaimana ombak itu berulang-ulang menerjang pantai. Sampai di pantai, dia kembali lagi memperjuangkan gulungan yang lebih besar lagi supaya bisa sampai dengan suara gemuruh sampai ke pantai. Dan batu karang ini tetap teguh walaupun dia terjang. Nah, itu bagaimana kalau anak-anak mulai dari usia ini diajak bermain di alam seperti ini agar penglihatan, pendengaran, dan akalnya berkembang melihat fenomena alam. Nggak usah diajarin, kalau dia bertanya baru kita beritahu, atau kita beritahu hanya sebatas hal-hal yang bisa dia rasakan. Dan seperti ini. Dengan mengajaknya ke alam, perkembangan kognitifnya akan lebih cepat berkembang, termasuk imajinasinya pun akan berkembang karena dia melihat hal-hal seperti ini. Nah, teringat pada penulis buku Harry Potter, mengapa dia mampu membuat buku fiksi Harry Potter, bahkan kemudian ada produser yang memfilmkannya dan filmnya itu sangat laku di berbagai negara. Dengan imajinasinya, mengapa dia mampu membuat buku seimajinatif itu? Karena pengalamannya yang bertahun-tahun, bukan cuma pengalaman hidupnya yang terus-menerus setiap hari naik kereta pergi pulang, menunggu kereta, berdesakan di dalam kereta yang membuatnya mampu berimajinasi. Tetapi karena pekerjaannya adalah salah satunya bercerita kepada anak-anak, bercerita agar bisa menarik anak-anak untuk mendengarkan dan ikut berimajinasi, maka seorang guru TK harus berpengalaman, bukan pengalaman. Maka dia akan menjadi ahli cerita. Kemampuan bercerita dan kemampuan berimajinasi tidak mungkin didapat bila tidak dipupuk sedikit demi sedikit.
tidak mungkin terwujud bila tidak dikerjakan atau dipraktekkan sedikit demi sedikit. Tidak mungkin terwujud bila tidak punya pengalaman sebelumnya atau tidak pernah membaca buku-buku yang berurusan dengan imajinasi. Oleh karena itu, cobalah wahai guru PAUD, mari kita memulai membaca buku, lalu mempraktekannya apa yang kita baca, tapi tidak serta-merta langsung menceritakan. Kita tambahkan imajinasi kita agar cerita tersebut menjadi menarik. Dari mana kita dapat imajinasi itu? Tentunya dari pengalaman kita, baik pengalaman hidup kita sebelumnya maupun pengalaman kita pergi traveling, pergi menjenguk orang, pergi ke pantai, ke gunung. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, mana mungkin kita bisa? Barulah kita bisa disebut ahli dalam bercerita. Keahlian itu didapat selain dari belajar di sekolah atau mendapat ijazah akademis, juga dari pengalaman hidup kita yang kita terus-menerus melakukannya secara konsisten sehingga kita mampu mengaplikasikannya, seperti bagaimana buku Harry Potter dapat menjadi buku bestseller. Nah, keahlian itu didapat dari pengalaman bertahun-tahun yang dipraktekkan sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Seperti orang ini, mari kita tanya. Bahaya ya. Siripnya buat apa itu? Nah, itu tuh sama kayak nancep gitu. Misalnya ini ya, supaya arus dia bisa. Stabilan. Stabilan. Jadi ini justru yang gede ini buat pemula. Yang gede. Kalau yang kecil itu? Yang udah ahli. Ternyata kita salah pengertian ya. Kirain kalau yang gede itu buat yang lebih gede lagi. Ternyata ini karena dia sudah mampu keseimbangan. Ini yang kecil. Ini banyak gini, pelanggannya banyak ya? Ya kalau pas lagi musim ramai itu. Ini kecil. Nanti tadi jam 8 lapangan. Oh iya. Jadi depan dulu. Ya udah sarapan dulu kita. Jadi mana itu teh buat pemula. Nah, terbuktikan bahwa kami berdua bukan ahlinya, bahkan tidak punya pengetahuan sama sekali tentang alat peselancar itu. Yang menjadi ahli adalah orang pemilik yang sehari-harinya bekerja di bidang itu dan sudah bertahun-tahun menyewakan alat itu sehingga dia disebut ahli. Kami berdua salah. Mengenai siapa orang yang ahli di bidangnya ataukah ahli di segala bidang, mari kita baca surat An-Nahl ayat 43. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Tapi masalahnya, apakah kita tahu bahwa kita tidak berpengetahuan? Tapi apakah kita tahu bahwa kita berpengetahuan di bidangnya? Seperti Cibun berdua yang berpikir bahwa Cibun tahu tentang alat peselancar itu, bahwa yang besar untuk orang besar, yang kecil untuk orang kecil. Ternyata pemikiran Cibun yang cuma melihat selintas tanpa punya pengetahuan tentang itu salah sama sekali. Cibun mengambil gelar S3 untuk pendidikan anak. Pemilik tulang rusuk mengambil gelar S3 untuk ilmu penyakit tanaman. Tidak ada hubungan sama sekali dengan urusan selancar di lautan. Dan cuma melihat-lihat saja bahwa di setiap pantai selalu ada penyewaan. Lalu ketika sudah sering melihat, maka berpikir bahwa tahu, ternyata tidak tahu. Mengumpulkan pengetahuan agar mampu mempraktekannya seperti pemilik board tadi, dia sudah melakukannya dari tangga terbawah naik setahap demi setahap, dan dengan pengalaman yang sudah mencapai puncak itulah dia mampu menerangkan apa dan bagaimana alat itu digunakan.
Menaiki anak tangga satu demi satu dengan setinggi itu, tentu kita akan terengah-engah. Demikian juga ketika kita mau menaiki anak tangga pengetahuan. Jadi ketika kita merasa lelah, ya kita istirahat dulu, sampaikan dulu yang sudah kita baca, kita alami, barulah kita kembali menaiki anak tangga dengan kembali menambah pengetahuan berdasarkan pengalaman dan membaca buku tentang ilmu kita. Gak usah kita membaca ilmu orang. Bukan berarti tidak boleh membaca buku, tetapi kita ingin menjadi ahli di bidang kita, seperti pemilik board peselancar dan seperti penulis buku Harry Potter. Satu saja kita pahami, jangan kita loncat-loncat di bidang yang kita tidak pahami, yang di bidang yang kita tidak pernah kerjakan, hanya mampu melihat-lihat, hanya mampu mendengarkan orang, kita sudah menganggap diri kita mampu pula melakukannya dan merangkannya pada orang lain. Itu sangat berbahaya. Perlunya memperoleh ilmu setahap demi setahap, kemudian mentransfer ilmu itu setahap demi setahap, seperti konsep dari Vygotsky, Zone of Proximal Development, atau yang disebut ZPD. Dan itu harus dilakukan dengan guru yang ahli, hingga kita akan mencapai tingkat kognitif yang optimal bila dibantu oleh orang yang ahli dibandingkan dengan belajar mandiri. Mengapa? Karena tingkat kecerdasan anak akan berkembang maksimal melalui interaksi sosial, budaya, dan lingkungan yang kondusif agar saling support. Mari kita simak lagi mengapa ayat tentang bertanya pada ahli diturunkan. Surat ini turun di zaman Rasulullah untuk bangsa Quraisy yang menolak terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan ayat ini turun sebagai jawaban dan bantahan Allah dari pertanyaan kaum Quraisy yang dalam pikiran bangsa Quraisy bahwa mengapa Nabi itu diangkat dari manusia biasa, bukan dari kalangan malaikat. Bahwa semua nabi dan rasul yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad juga seorang manusia biasa, seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan bukan dari kalangan malaikat. Itulah ketegasan surat ini, betapa pentingnya bertanya kepada ahli. Protes kaum Quraisy terhadap kenabian Nabi Muhammad itu karena ketidaktahuannya, karena ketidakmampuannya menelaah bagaimana nabi-nabi sebelumnya, sehingga protes yang dilancarkan terhadap kenabian itu tidak mendasar. Maka belajar dari ayat tersebut, bila kita belum mempunyai pengetahuan, maka kita harus belajar pada ahlinya. Misalnya, kalau kita ingin berinvestasi saham atau kripto agar cepat kaya, bukan main judol, maka kita diminta untuk menggunakan jasa penasehat keuangan. Jasa penasehat keuangan pun jangan yang abal-abal, harus yang berizin. Karena kalau berizin berarti kemampuannya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Atau ketika kita mengalami gejala sakit, jangan kita menganggap diri kita tahu, karena kemarin anak saya yang ini sakit, saya memberi obat ini dan itu mempan, artinya anak saya sembuh, maka saya juga akan memberikan obat yang sama pada anak yang sakit sekarang.
Tidak serta-merta seperti itu, karena setiap gejala penyakit itu berbeda. Maka kita perlu bertanya pada ahlinya, ahli kesehatan, dokter, suster, atau bidan yang dapat mendiagnosis penyakit. Bukan kita mendiagnosis diri kita sendiri lewat internet atau ikut-ikutan resep orang lain. Kalau penyakit luar yang diobati itu akan terlihat nyata terjadi kesalahan pengobatan. Namun bagaimana kalau kesalahan diagnosis pada otak anak? Ketika kita mentransfer ilmu, padahal kita tidak mempunyai ilmu tentang pendidikan anak. Kita belajar dari internet, kita belajar dari buku, namun kita pada saat mengaplikasikannya, apakah itu sudah sesuai dengan yang kita pelajari? Mari kita lihat bahwa ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif yang harus kita lalui untuk bisa menjadi ahli. Seperti Cibun tadi di pantai yang salah mendiagnosis bahwa bot yang besar untuk orang dewasa dan bot yang kecil untuk anak kecil. Waduh, itu bisa tenggelam itu anak begitu memakai bot itu. Karena itu bukan kemampuan Cibun memberikan pengetahuan pada anak. Karena pengetahuan tentang bot itu hanya Cibun lihat saja, hanya perhatikan saja ketika orang-orang memakai itu, tapi tidak memperhatikan bahwa meskipun anak-anak dia sudah pandai berselancar, maka dia mampu memakai yang kecil. Jadi ada fase atau ada tahapan dalam belajar dan untuk meningkatkan perkembangan kognitif. Menurut para ahli perkembangan anak, fase perkembangan anak dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah ketika anak baru lahir sampai dengan usia 1,5 tahun. Itu tahap pertama yang biasanya anak-anak itu masih bersama ibunya atau dengan orang-orang dekat yang sering dilihatnya dengan mata, didengar suaranya dengan telinga, dan dia dapat merasakan dekapan orang saat digendong. Itulah tahap pertama perkembangan kognitif dan sosialnya. Itulah sebabnya anak tidak akan serta-merta mau digendong oleh orang yang baru pertama kali dilihatnya. Belum punya kepercayaan bahwa orang tersebut akan berbuat baik seperti yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang mendekapnya. Kepercayaan pada orang lain dan kemampuannya memilih dan memilah siapa orang yang bisa didekati, itu merupakan tahap pertama anak menggunakan kognitifnya. Namun bila orang yang ingin menggendongnya mengiming-imingi dengan mainan atau dengan makanan kesukaannya, kepercayaannya itu hanya pada mainan dan makanan. Perkembangan kognitifnya beralih dari kemampuannya percaya pada orang menjadi percaya pada yang ditawarkan. Itu kata ahli perkembangan anak yang sudah meneliti bagaimana kognitif anak bekerja pada masa usia baru lahir sampai 1,5 tahun. Nah, kemudian anak itu tumbuh seiring dengan usianya yang bertambah. Tahap kedua atau fase kedua dalam kehidupan anak adalah pada usia 1,5 sampai 3 tahun. Di tahap kedua dalam fase kehidupan anak, pengembangan kendali diri akan terbentuk. Anak mulai menyadari bahwa dia punya keinginan sendiri dan ingin melakukan banyak hal tanpa bantuan orang lain. Dan itu akan terbawa sampai dia dewasa. Seperti orang-orang dewasa yang bermain golf ini di
usianya yang bukan lagi anak-anak. Mereka punya keinginan bermain karena punya kemampuan dan punya inisiatif untuk pergi bermain bersama. Dan mereka tidak takut pada orang-orang sekitarnya. Misalnya istrinya tidak takut pada suaminya. Suami pun tidak takut pada istri ketika memang dia melakukan hal yang positif ini. Pada masa dewasa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan bisa mandiri itu karena pada usia 18 sampai 3 tahun, 18 bulan sampai 3 tahun, kata ahli perkembangan anak di fase kedua ini, yang saat itu anak-anak sepertinya bertindak di luar batas yang dipahami oleh orang dewasa. Namun orang dewasa yang awam, yang belum mengerti tentang perkembangan anak, yang diperhatikannya hanya ketika anak membuat rumah berantakan, tidak terkendali ketika main, makanan diacak-acak bukan dimakan, barang-barang dilempar, atau bahkan mereka akan berteriak ketika anak memasukkan benda-benda kecil ke dalam mulutnya atau ke dalam lubang hidungnya. Nah, itu teriakan-teriakan itu yang membuat anak merasa takut, dan bukan takut karena memasukkan barang ke dalam mulutnya, bukan takut karena mengacak-acak makanan, tapi dia takut kena bentakan. Dia tidak tahu bahwa yang dibentak itu tindakannya, bukan dirinya. Tapi disitulah dia belajar bahwa dia menjadi tidak percaya diri bila ada orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimana seharusnya tindakan kita sebagai orang dewasa? Kan bahaya itu. Kan susah membetulkan mainan yang rusak dilempar. Kan rugi makanan diacak-acak. Nah, mari kita hitung kerugian saat anak mengacak-acak makanan, saat anak merusak makanan, dengan kerugian bila anak tidak mandiri dan terus bergantung sampai dia dewasa. Kerugian barang-barang yang rusak atau kelakuan anak yang tidak semestinya memasukkan mainan ke dalam mulutnya itu terlihat nyata. Padahal kerugian yang paling besar adalah kerusakan kognitif anak merepresentasikan kemarahan orang tua. Itu membuat dia menjadi takut berbuat. Dia tidak punya inisiatif diri untuk melakukan hal-hal yang seharusnya mampu dia lakukan. Dia takut melakukan hal-hal yang dia inginkan. Padahal setiap anak punya keinginan sendiri. Dia takut bahwa bila keinginannya dia lakukan, maka akan kena marah. Maka ketika saatnya dia seharusnya mempunyai keinginan sendiri dan melakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, itu biasanya di usia SMP dan SMA, barulah orang tua mulai bertanya pada anak, kenapa kamu gak mau ini? Kenapa kamu gak mau itu? Ayo kerjakan ini, ayo ikuti itu. Orang tua yang awam, yang tidak melihat bagaimana berkembang kognitifnya pada masa usia dininya itu, heran dengan sikap anaknya. Anak-anak itu memang pada usia SMP, SMA adalah masa mereka bersosialisasi. Nah, pertemanan mereka pun akhirnya berteman dengan orang-orang yang sebenarnya merasa takut dimarahi, maka mereka pergi berkumpul di luar rumah. Ketika beramai-ramai, mereka merasa kuat. Disitulah dikatakan mereka suka sok jagoan, sok tawuran, sok ikut geng motor. Padahal itu adalah karena punya keinginan, tetapi di rumah ketakutan, di luar bersama-sama, dia merasa dengan cara itu dia mempunyai kekuatan. Berbeda dengan anak-anak yang mendapat perlindungan di fase kedua kehidupannya. Meskipun makanan
dibuang-buang, mainan dilempar-lempar, mainan masuk dalam mulut, orang tua tidak panik. Mulailah orang tua dan guru belajar untuk tidak panik melihat situasi yang membahayakan. Tapi ketika anak memasukkan mainan ke dalam mulutnya, segera ambil mainannya. Lalu terangkan kenapa mainan itu tidak boleh masuk mulut. Ketika orang tua melihat bahwa makanan dibuang-buang, lalu datangi anak dan beritahu ini adalah makanan. Kalau itu adalah nasi, dia dibuat dari padi. Padi ditanam orang. Nah, lihat orang yang menanam padi berpeluh-peluh, bersusah payah agar dapat menjadi makanan ini. Anak umur 3 tahun sudah bisa diberitahu, tapi tentunya bawalah dia juga ke sawah. Pada saat makanan dibuang-buang, kita mengatakan itu. Pada saat kita mengajaknya ke sawah, kita ingatkan lagi waktu dia membuang-buang makanan. Jadi, kita tidak mengalami kerusakan otak. Tapi memang makanan itu yang hanya berapa ribu rupiah saja yang akan rugi kita keluarkan uangnya. Tidak sebanding dengan kerugian otak anak nantinya di masa dewasa yang tidak punya inisiatif. Disitulah perlu bertanya pada ahlinya. Dan ahli di dunia nyata bukan seperti Spider-Man yang mampu bergelantungan dari satu kota ke kota lain untuk menolong orang. Berikutnya fase ketiga dari kehidupan anak. Tunggu berikut.